Next ke keluarga Chung Hae-in. Kita udah ngomongin keluarga. Jadi siapa tahu Hae-in mau referensi gimana Jisoo kan, gimana keluarga Jisoo, dan juga ya mungkin Jisoo mau tahu gimana keluarga Hae-in, ya mungkin bisa lihat YouTube ini ya. Keluarganya Jisoo mungkin yang kepo sama Hae-in bisa lihat YouTube ini, walaupun nggak ngerti kan gue ngomong apa. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang keluarga Chung Hae-in, gue mau bahas dulu arti nama Chung Hae-in sendiri, karena menurut gue ini menarik. Chung atau Jong yang sering digunakan sebagai nama keluarga di Korea Selatan. Jadi nama tersebut juga berasal dari keturunan Genghis Khan, yaitu pendiri kerajaan Mongol besar pada masa pemerintahan dinasti Yuan di Tiongkok. Jadi Chung sendiri yang artinya adalah kebenaran, dapat juga berarti saleh, suci, dan juga setia. Oh my god. Dan kemudian karakter kedua dari nama Hae-in yaitu Hai, dalam bahasa Cina berarti laut, dan menurut penggunaan situs Behind the Name, jadi dalam bahasa Korea Hai berarti matahari, dan sedangkan kata in berarti kebaikan, kebijakan, dan kemanusiaan. Jadi nama Chung Hae-in ini sangat-sangat romantis artinya. Gue baru tahu, dan juga aduh, dia seorang yang saleh, suci, setia, terus juga berarti matahari, laut, dan juga tentang kebajikan dan juga kemanusiaan. Jadi kalau nama berarti doa, ya seperti itulah mungkin Chung Hae-in ya. Seperti yang sempat gue singgung di awal, Chung Hae-in ini terkenal sebagai salah satu keturunan bangsawan. Jadi Chung Hae-in ini merupakan keturunan dari tokoh sejarawan dan ilmuwan terkemuka bernama Jeon Yak-hyeon. Jadi saat di dinasti Joseon, Jeon Yak-hyeon dikenal sebagai sosok cerdas dan sangat berjasa di bidang filsuf, sains, dan juga teori pemerintahan. Jeon Yak-hyeon atau sebenarnya yang lebih dikenal sebagai Dasan, kita bahas dulu ya tentang silsilah kakek buyut dari Chung Hae-in. Ia dikenal sebagai tokoh yang berjasa membantu pemerintahan Raja Jeongjo mengembangkan daerah pedesaan melalui reformasi tanah dan juga pengenalan teknologi baru. Jadi kalimat yang paling terkenal dari Jeon Yak-hyeon ini sama dengan teori kontrak sosial Jean-Jacques dari Prancis, yakni pemimpin dipilih oleh rakyat. Jeon lahir pada tahun 1762 di Mahyeon, utara kota Seoul, dari keluarga bangsawan. Jadi emang terlahir dari keluarga bangsawan juga. Jadi ayahnya, Jeon Jae-won, adalah seorang pejabat daerah. Ketika berumur 14 tahun, keluarganya pindah ke Seoul. Jeon tidak hanya mempelajari ajaran-ajaran Konfusianisme, namun juga tertarik mempelajari ilmu pengetahuan barat, matematika, astronomi, dan agama Kristen. Dia lulus ujian kenegaraan pada tahun 1780 dan masuk kantor pemerintahan. Ia dikenal sebagai perencana yang baik walaupun umurnya masih sangat muda. Jadi pada usia 15 tahun, ia merancang tembok untuk melindungi kota Suwon, dan pembangunan itu dilaksanakan dengan baik dan murah berkat temuannya yang ia rancang dapat dengan mudah mengangkat batu-batu besar. Dan yaps guys, ini bentengnya itu benteng Hwaseong. Jadi kalau kalian main ke Seoul habis covid bisa deh main-main ke sana karena dekat juga. Dan ini tuh udah ditetapkan sama UNESCO sebagai salah satu warisan dunia pada tahun 1997. Jadi Raja Jeongjo dari dinasti Joseon pada saat itu ini tuh dibangun untuk menghormati ayahnya Raja Sado yang dipaksa untuk bunuh diri oleh Raja Yeongjo. Oke, Haizu benar-benar bikin gue belajar sejarah Korea dan gue kagum banget sih sama kakek buyutnya Chung Hae-in ini. Jeon memegang banyak pos dalam pemerintahan seperti pendampingan baca untuk Raja Jeongjo dan juga inspektur provinsi Gyeonggi dan pengajaran di Akademi Seonghyungwan. Jadi hubungan baiknya dengan raja membuatnya mendapat berbagai posisi yang menguntungkan. Setelah raja wafat pada tahun 1801, Jeon yang telah masuk agama Katolik pada tahun 1784 menjadi salah satu korban dalam penyiksaan umat Katolik tahun 1801. Untungnya, ia hanya dibuang ke daerah yang jauh dari ibu kota. Jadi Jeon Yak-hyeon disingkirkan dari kantor kerajaan karena dianggap sebagai ancaman oleh para bangsawan yang tidak menyukai kebijakan reformasi tanah dan pembebasan kaum budak yang disuarakannya.
Namun sebenarnya alasan utama kaum bangsawan berkomplot menyingkirkan John Yakyon bukanlah ketidaksamaan pandangan politik, tetapi karena ia adalah seorang Katolik. Jadi pada saat itu pihak-pihak berkuasa menentang ajaran Katolik yang dianggap merendahkan ritual kepada leluhur dan struktur sosial yang bisa meruntuhkan fondasi ideologi dinasti. Ia menjalani masa pembuangan selama 17 tahun di Ganjin, Jeolla, dan saat dalam masa pembuangan ia tinggal di Gyeoldon di dekat Gunung Dasan. Makanya juga terkenal dengan nama itu ya. Dan pada periode di tempat itu ia menulis beberapa tulisan terbaiknya dan menciptakan filsafat Silhak yang bermakna pembelajaran yang praktis. Jadi Jeon menulis berbagai buku politik, ekonomi, geografi, dan agrikultur. Sebagai sastrawan, Jeon dikenal sebagai penyair lebih dari 2.500 puisi. Jadi setelah ia kembali ke ibu kota dari pengasingan, ia pulang ke rumahnya di Yangju. Ia menolak beberapa penawaran untuk bekerja di pos-pos pemerintah dan lebih ingin berkonsentrasi kepada pelajarannya. Ia meninggal pada tahun 1836 di Majae, Namyangju di sebelah timur laut Seoul. Dan kalian yang pengen lebih tahu banyak lagi tentang kakek buyutnya Jung Hae-in, John Yakyon, gue sih udah kagum banget sih sama dia. Kalian bisa nonton drama ini. Ini rekomen yang buat pingin tahu tentang Jun Yakyon untuk lebih dalam lagi. Ya kenalan sama kakeknya dulu lah. Tak heran juga akhirnya Hae-in berbakat banget seperti yang kalian tahu. Jadi selain berakting, jadi ia juga merupakan mahasiswa Departemen Hiburan Penyiaran yang juga jago bernyanyi. Di beberapa kesempatan kita bisa lihat Hae-in nyanyi, bahkan di Snowdrop pun di episode terakhir itu pakai suara Hae-in sendiri. Dan juga jago seni bela diri. Ia memegang sabuk hitam di dunia taekwondo, makanya di BTS Jisoo ya main-main taekwondo sepertinya gara-gara itu. Hae-in ini juga aktif banget, jadi dia ngaku senang bersepeda, terus suka main ski juga, dan dia tuh juga senang banget main golf. Aduh, ini pas banget sih Jisoo lagi belajar main golf karena bapak sama mamanya tuh suka main golf sama Jisoo. Atau Hae-in bisa diajak buat ngajarin Jisoo atau nemenin dia untuk main golf sama ya Chamar gitu ya. Kita gosip. Atau jangan-jangan udah tapi kita nggak tahu. Hanya leluhurnya Jung Hae-in yang berpengaruh, jadi orang tua Jung Hae-in juga salah satu orang yang berpengaruh dan juga kaya raya. Jadi ayah dari seorang Jung Hae-in sendiri merupakan seorang profesor oftalmologi atau spesialis mata di Universitas Katolik Korea, dan sedangkan ibundanya dari Jung Hae-in adalah seorang dokter di Departemen Patologi. Jadi sang ayah juga memiliki dan mengelola rumah sakit di Korea Selatan. Wow, mama ibunya seorang dokter, Bu. By the way, Hae-in tuh juga punya restoran yang dikelola sama adiknya. Dan aduh, kalau masalah finansial nggak perlu dipertanyakan lagi sih sebenarnya. Karirnya di dunia acting juga bagus, terus sekarang udah punya restoran aja mas sayang. Dan yap, setelah tahu latar belakang keluarga mereka, gue jadi semakin pingin menjodohkan mereka. Jadi mungkin keluarga Hae-in bisa lihat video ini untuk tahu keluarga Jisoo, dan keluarga Jisoo bisa tahu Hae-in dengan lihat video ini, atau ya mungkin ya kalian ketemu aja langsung ya. Oke. Bagaimana menurut kalian? Sebelum gue semakin halu, ya gue mau pamit dulu. Tentunya thank you for watching. Semoga informasi ini bermanfaat, walaupun gue nggak ngejawab tentang rumor itu benar atau enggak tentang silsilah keluarga Jisoo. Gue juga nggak bisa ngejawab banyak ya, cuman itu yang di artikel itu juga nggak dijelasin dari mana cuman klan Kim Gyeongju-nya Jisoo yang mereka jelaskan, tapi apakah dari keluarga mamanya Jisoo atau papanya Jisoo pun juga nggak dijelasin gimana. So
kita butuh informasi lebih lanjut lagi untuk membahas itu, ya setidaknya kita belajar sedikit tentang sejarah Korea hari ini. Dan gue jadi suka banget sama sosok dari keluarga Hae-in, kakek buyutnya yang filsuf. Aduh, kayaknya dia salah satu laki-laki yang romantis. Bapaknya Jisoo juga romantis. Ya, Hae-in, Jisoo ketemu romantis-romantis. Oke, ngawur. Oke, bye. Tentunya thank you for watching. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Thank you, bye.